Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, tanggal 2 Juni 2022, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Tuhan berikan kami kesehatan sampai pagi hari ini. Begitu juga ya Tuhan, kami memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang cerdas, pikiran yang terang, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Titus 2 ayat 11. Begini firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Natsnya adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kalau kita ditanya, apakah kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Apakah kita sudah menerima kasih karunia Tuhan sampai hari ini? Pasti jawabannya sudah. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, maka kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Lalu kalau ditanya lagi, apakah kita sudah menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita? Pasti juga sudah. Karena Tuhan Allah telah menyelamatkan kita dari dosa, maka sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, pasti hidupnya akan baru, yaitu meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa atau nikmat-nikmat ke dunia ini, dan dia akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Perbuatan dosa akan ditinggalkan semua dengan penuh dengan kasih. Lalu kalau pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah melakukannya di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi renungan di dalam hidup kita. Nah, orang yang sudah menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya, pasti orang itu akan meninggalkan semua nikmat-nikmat dunia. Pasti dia akan bisa mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, dan dia akan berhati lembut, orang penuh dengan kasih. Nah, orang yang sudah menerima kasih Tuhan pasti orang yang mau membantu sebagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara kita
di dalam kehidupan mereka, membantu manakala mereka di dalam kesusahan, kita bisa membantu. Nah, sebagai orang Kristen yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita harus punya kasih, bisa membantu, bisa memberikan pencerahan kepada orang yang berduka. Itulah orang yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kita belum bisa mengasihi saudara-saudara kita, belum bisa membantu saudara-saudara kita, berarti kita masih belum menerima sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita bisa sudah menerima kasih Tuhan dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan perhatian, lemah lembut, bukan orang pemarah. Orang yang hidup sebagai orang Kristen itu adalah orang yang penuh kasih. Penuh kasih bisa membimbing saudara-saudara kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, mendoakan mereka. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga membuat perubahan di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya kata-kata yang menyatakan aku sudah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi yang paling utama adalah tindakan dan perbuatan kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai Kristen yang baik, Kristen yang penuh dengan firman Tuhan, maka kita akan selalu berbuat baik sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dan kita menjadi kepanjangan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membantu siapapun yang pantas kita bantu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami sebagai manusia, dan keselamatan itu sudah nyata di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami sehingga kami boleh berubah, boleh meninggalkan nikmat-nikmat duniawi, boleh kami mengendalikan diri, meninggalkan kemarahan, dan kami penuh kasih. Kami tahu Tuhan, kami belum melakukan itu sampai saat ini dengan sempurna, tetapi kami percaya pagi hari ini kami berjanji akan melakukan itu. Manakala Tuhan sempurnakan kami, manakala Tuhan berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh bisa menyelamatkan dan bisa membantu dengan kasih karunia yang dari kamu Tuhan. Tuhan, semua kegiatan-kegiatan saudara-saudara kami, jemaat-Mu HKBP Parung Panjang, kami serahkan kepada tangan-Mu, sehingga mereka boleh melakukan kegiatannya sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya karena Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Amin.